Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami semua. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk pemusik yang luar biasa. Saudara menikmati pujian penyembahan hari ini? Seberapa banyak kita menikmati pujian penyembahan? Luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Senang ya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita hari ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas satu tema. Gereja memberikan tema yaitu suka berdamai. Kalau kita perhatikan berapa waktu yang lalu dan juga waktu terakhir ini kita melihat bahkan mendengar di media baik di televisi dan sebagainya beberapa waktu yang lalu hal yang ramai dibicarakan di media yaitu tentang konflik. Ya, pertama konflik antara Israel dan Filistin, dan itu sangat ramai diperbincangkan. Dan terakhir kita mendengar konflik antara Ukraina dan Rusia. Ini sementara lagi heboh dan sebagainya, di mana Donald Trump, Presiden Amerika, mengambil satu tindakan yang cukup berbeda sebelumnya, yaitu dia akan menarik pasukannya dari Ukraina. Maksud dan tujuan Presiden Amerika ini adalah supaya dia mau supaya Ukraina dan Rusia itu akan berdamai. Tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ternyata Ukraina mencari jalan yang lain, dia mencari langkah lain, dia ke Prancis dan Eropa tetap mendukung Ukraina untuk terus memerangi Rusia. Nah, konflik terus terjadi ya. Konflik terus terjadi, baik konflik di dalam kehidupan politik, ya, konflik dalam kehidupan bernegara, banyak hal terjadi konflik dalam kehidupan kita. Konflik dalam keluarga pasti ada, konflik di tempat kerja, konflik dalam masyarakat, konflik dalam pelayanan. Selama kita masih hidup, kita akan menemui atau menemukan yang namanya konflik. Saudara, konflik ini akan menyebabkan pertama kerusakan kalau itu peperangan. Yang kedua, ketika kita mengalami terjadi konflik dalam rumah tangga, tentunya kita ada namanya sedih, putus asa, kecewa, kehancuran, dendam. Intinya konflik itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, kekecewaan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah kita membiarkan konflik itu terus terjadi dalam kehidupan kita? Tentu tidak, ya. Tuhan tidak menghendaki yang namanya konflik itu terjadi di muka bumi ini. Yang Tuhan kehendaki adalah perdamaian terjadi. Oleh karena itu tema kita hari ini adalah apa, saudara? Ya, kita harus berdamai, ya. Berdamai dengan diri, berdamai dengan masa lalu, ya. Berdamai dengan semua orang. Dunia ini penuh dengan luka, saudara, ya. Banyak orang berjalan dengan hati yang tersayat, penuh amarah dan kekecewaan, ya. Itu karena terjadinya konflik. Baik Bapak Saudara, kita akan membaca dalam Matius 5 ayat 9. Minta tolong multimedia. Matius 5 ayat 9. Sudah Pak, saudara? Matius 5 ayat 9. Saya akan bacakan di sini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau orang-orang itu membawa yang namanya konflik? Mereka itu, golongan itu dikatakan anak siapa kira-kira ya? Ya,
Yang membawa konflik di muka bumi ini siapa? Tentunya iblis ya. Kita tidak mau dikatakan kita ini anak-anak iblis ya. Kita tidak mau hal itu. Tapi firman Tuhan berkata hari ini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan kitalah itu orangnya, membawa damai. Amin saudara? Ya. Kita akan masuk lebih dalam lagi tentang damai. Kalau kita lihat di kamus, makna dalam konteks kehidupan sehari, damai itu berarti hidup aman dan tentram. Sehingga jiwa dan pikiran kita terasa tenang, nyaman dan bahagia. Ya, siapa yang tidak mau bahagia? Siapa yang mau yang mau hidupnya tidak tentram, tidak aman dan sebagainya. Tentu semua orang merindukan, menginginkan hidup dalam damai. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau ada dalam kehidupan yang damai itu? Itu tergantung dari kita sendiri masing-masing. Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana cara kita memandang damai itu dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama ada beberapa hal yang saya tulis di sini. Bagaimana cara kita memandang damai itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, damai dimulai dari luka yang dipersembahkan kepada Tuhan. Wow. Damai dimulai dari luka yang dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap kita pasti pernah terluka. Siapa yang tidak pernah terluka? Hatinya, batinnya, jiwanya pernah terluka. Bagaimana ketika kita merasa batin jiwa kita terluka? Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Nah, saya mau cerita, waktu saya kerja di Batua, kerja rumah, tiba-tiba saya kinjak paku, saudara. Paku agak dalam begitu. Karena saya mendengar kalau orang bilang kalau ketusuk paku maka dibersihkan dengan bensin ya. Jadi saya langsung bersihkan bensinnya dikocok kemudian saya bersihkan. Tetapi pulang di rumah itu masih nyut-nyut, jalan sakit sekali. Tapi saya pura-pura biasa-biasa aja seperti itu. Terkadang dalam kehidupan kita seperti itu. Ada luka dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Tetapi kita membiarkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi saudara, kalau luka tusuk paku ini kita biarkan, dia akan infeksi. Tetanus. Apa yang terjadi saudara? Semakin parah. Bahkan bisa diamputasi dan bisa mati. Luka di dalam hati kita, dalam batin kita ketika kita biarkan lama-kelamaan, maka akan infeksi. Akan mati. Kita akan mengalami yang namanya kematian rohani. Ya tidak. Kalau kita membiarkan sesuatu hal yang menggerogoti hati kita, kalau kita biarkan, maka kita akan mengalami yang namanya kematian rohani. Singkat cerita, saya diminta anak-anak dan istri periksa di Palamunia, rumah sakit tentara. Pergilah saya ke sana, dicek, masuk di sana. Dokter tanya, sudah dibersihkan? Saya bilang sudah. Bagaimana cara membersihkannya? Digosok dengan bensin. Itu dari mana ceritanya katanya? Ya, dibilang sekalian dengan korek Pak. Wih, dia bilang bahaya nih dokter ini. Dibilang sekalian dengan korek, maksudnya dibakar saja kulit. Dibilang kalau tidak tahu bagaimana cara mengobati jangan lakukan Pak. Kalau tertusuk paku itu bawa di rumah sakit supaya dokternya yang kerjakan, jangan kerjakan sendiri kalau tidak bisa fatal. Nah, demikian juga luka yang luka dalam hati kita itu, terkadang kita tidak tahu bagaimana cara mengobati luka itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya bawa ke dokter seperti saya tadi. Saya datang ke Palamunia, bawa ke ahlinya. Dia obati saya, dia suntik tetanus, dikasih obat dan sebagainya. Puji Tuhan hari ini sehat sembuh. Demikian juga luka dalam hati kita. Terkadang kita tidak mampu mengobati luka itu. Apalagi luka itu semakin parah dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah kita bawa luka itu kepada dokter, di atas segala dokter itu Tuhan. Amin saudara. Persembahkanlah luka itu kepada Tuhan. Ya. Kita baca Yesaya 30 ayat 17. Bukan. Sorry, Yeremia maksud saya. Maksud saya Yeremia 30 ayat 17. Maaf. Yeremia 30 ayat 17. Oke, akan saya bacakan di sini. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau,
orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Saudara, ini adalah suatu peristiwa bangsa Israel di mana mereka ada dalam pembuangan, ya. Ada ejekan, saudara, ketika mereka 70 tahun dibuang di Babel, mereka dikembalikan ke Yerusalem, ke Israel. Tetapi di situ mereka mendapatkan satu ejekan dari orang-orang di sekitar mereka, ya. Kamu adalah, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan. Bayangkan, terkadang dalam kehidupan kita ada suara-suara yang kita dengar di sekeliling kita mengejek kita. Saat kita diejek, dibuli dan sebagainya, bagaimana sikap hati? Mungkin hal itu sangat menyakitkan bagi kita. Sama seperti bangsa Israel itu. Katanya kamu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Mana dah? Kamu selama 70 tahun. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang mulai mengejek kita, memberikan statement yang tidak membangun. Bagaimana sikap hati kita untuk menanggapi semua itu? Kita tidak punya kuasa melarang mereka menilai diri kita. Tetapi kita punya kuasa bagaimana kita bisa mengendalikan hati kita. Itu bagian kita. Poinnya di situ. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita? Bagaimana kita mengendalikan sikap hati kita? Dalam Mazmur 147 ayat 3 berbunyi, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bagiannya Tuhan, ya. Daud sangat tahu kemana dia akan membawa lukanya. Daud sangat tahu di mana dia membawa kehidupannya. Yang remuk hati itu dikejar oleh Saul, orang yang dia kasihi itu. Dikejar, mau dibunuh, lari ke sana kemari dan sebagainya. Tetapi dia membawa semua pergumulan hidupnya itu kepada Tuhan. Mempersembahkan patah hatinya itu, luka itu kepada Tuhan. Demikian kita. Karena kita berusaha mengobati luka itu, tidak akan bisa. Yang kita lakukan adalah membawa luka itu. Tuhan tolonglah obati saya. Tuhan tolonglah balut luka hati saya. Saat kita datang kepada Tuhan, kita membawa semua luka itu kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan, saudara. Tuhan akan sembuhkan, ya. Mazmur berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Kita semua pernah mengalami yang namanya patah hati. Kita semua adalah orang yang pernah mengalami luka. Tetapi sikap kita bagaimana? Apa kita seperti Daud? Atau kita membiarkan patah hati itu dalam hidup kita? Jangan biarkan, saudara. Kita harus selesaikan. Katakan selesaikan. Amin, saudara. Nah, saya ambil contoh di dalam kehidupan perjanjian lama tentang seorang tokoh, yaitu Yusuf, saudara. Kita tahu ceritanya Yusuf seperti apa, ya. Dia dibenci oleh saudaranya, dibuang di sumur, tidak cukup lagi, dijual kepada orang Mesir di sana, pegawai istana Potifar, dijual, dipromosikan Tuhan, diberikan kepercayaan. Apa yang terjadi? Dipitnah lagi. Tidak sampai di situ, setelah dipitnah dibuang di penjara lagi. Coba lihat rentetan kehidupan Yusuf begitu memahitkan hatinya. Tentu saja memahitkan hatinya. Tapi apa yang terjadi? Apakah Yusuf putus asa? Apakah Yusuf berseru, Tuhan engkau tidak adil? Bukankah engkau memberikan visi itu kepada saya? Mana visi itu? Sekian tahun dia menderita. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada akhirnya Yusuf dipromosikan oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Posisi orang nomor 2 itu tidak didapat dengan ongkang-ongkang kaki, saudara. Dengan kemudahan tidak. Tapi ada rentetan waktu, rentetan peristiwa, rentetan kehidupan yang memahitkan Yusuf. Tapi apa yang dia lakukan? Dia serahkan semua itu kepada Tuhan. Supaya apa? Visi yang diberikan Tuhan kepada dia tidak gagal, saudara. Dan Tuhan menolong Yusuf untuk masuk dalam visi itu. Amin, saudara. Ketika Yusuf di penjara bebas menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, dia punya pengaruh, kuasa dan sebagainya. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk membalas siapa? Potifar dan istrinya. Tetapi dia tidak melakukan hal itu. Karena apa? Dia sudah berdamai dengan dirinya.
dia sudah berdamai dengan masa lalu dan dia menyerahkan persoalan hidupnya itu kepada Tuhan. Ada lagi saudara, saat saudaranya datang di Mesir, ya, waktu itu Kanaan mengalami apa? Kelaparan. Ya, kelaparan. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya pergi ke Mesir. Dan Yusuf melihat saudara-saudaranya itu. Disitulah sebenarnya ada kesempatan Yusuf untuk membalas. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf? Kita baca dalam Matius, ulangi, Kejadian 50 ayat 2. Bisa ditampilkan? Ya, Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat bagaimana sikap hati Yusuf, saudara. Dia bilang apa? Kamu memang mereka-rekakan hal yang jahat bagi saya, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat saya, sehingga hari ini engkau dan bangsa Israel terpelihara oleh karena aku. Bagaimana sikap hati Yusuf? Sangat luar biasa. Betul-betul pulih hatinya. Tidak ada luka, tidak ada dendam sama sekali. Dia pulih, dia mengampuni dan sebagainya. Luar biasa saudara sikap hati seorang Yusuf. Damai bukan berarti melupakan rasa sakit, tetapi menyerahkan rasa sakit dan luka itu kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sampai hari ini menyerahkan keadaan kita, luka batin kita, perasaan kita, emosi kita kepada Tuhan? Terkadang kita ingin mengendalikan semua itu dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Kita tidak akan bisa berdamai dengan kekuatan sendiri. Kita butuh yang namanya otoritas rohani, kita butuh yang namanya Tuhan. Amin, saudara. Katakan kita tidak bisa sendiri, tapi kita butuh Tuhan. Saya kasih contoh lagi, saudara. Winner dan Kristo pernah konflik dan ini hampir setahun lebih, saudara. Berawal dari apa? Saya memberikan wewenang kepada Winner, seorang kakak. Nanti kamu atur jadwal kegiatan di rumah untuk bersih-bersih. Kamu kan kakak, menggantikan ayah dan mama. Oke, ayah kasih otoritas. Dia kerjakan hal itu sudah. Mulai dia bagi tugas, tanggung jawab adiknya, Kristo aja mencuci dan sebagainya. Tetapi kakak Winner ini menurut adiknya seolah-olah memanfaatkan wewenang yang diberikan oleh ayahnya. Jadi seenaknya dia, kadang dia tidak mengerjakannya. Jadi adiknya marah gitu. Setelah dia suruh adiknya Kristo, adiknya marah. Oh, tidak bisa begitu kakak Winner. Bertengkarlah di situ. Itu awal luka dari mereka dua. Yang kedua, ketika saya pulang dari Atambua, kami quality time di Bantimurung. Asik mandi-mandi, lempar-lempar, tiba-tiba Winner kena lemparan dari Kristo di sini. Kena botol isi air dan itu luka. Ternyata luka itu tidak hanya di sini tapi sampai di hatinya. Luar biasa, saudara, tembus di hati. Luka di sini, tembusnya di hati, luar biasa ini. Saya memperhatikan sejak kejadian itu, hidup anak ini seperti berbeda sebelumnya. Ya, berbeda. Tidak ada komunikasi yang terjadi. Saya mulai memperhatikan tidak beres. Kami konsolidasi, duduk berlima, memperdamaikan mereka. Oke, damai. Tapi apa yang terjadi sudah? Masuk dalam kehidupan sehari-hari, kok bisa orang berdamai tidak cerita dan sebagainya? Tidak ada komunikasi dan sebagainya. Adanya Angel yang menjadi perantara dan dia capek sekali untuk mendamaikan kakaknya. Itu tidak terjadi. Puji Tuhan, gereja ini melakukan kegiatan yang namanya pelepasan. Dan di situ momennya. Kita bawa pergumulan ini kepada Tuhan. Dan Om Asir doakan. Terima kasih Om Asir. Mengalami pemulihan, mengalami pelepasan. Saudara, tidak cukup kita berdamai. Tapi kita perlu mengampuni. Amin, saudara. Ini ada koin, saudara. Koin ini satu tapi ada dua sisi.
Satu gambar orang dan Garuda, satu lagi gambar 500. Dua sisi tapi tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Berdamai dan mengampuni adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mereka berdamai tapi tidak mengampuni, tidak sampai di hati. Apa yang terjadi? Kehidupan mereka tidak nyaman, komunikasi tidak baik dan sebagainya. Bahkan saya melihat anak kami Kristo, hidupnya itu seperti kering karena tidak mendapat pengampunan dari kakaknya. Letih lesu, beban berat. Saya yang melihat sebagai seorang ayah, dan saya tidak nyaman. Tapi apa yang terjadi ketika pemulihan terjadi? Berdamai, mengampuni, kami konsolidasi bersama-sama, saling memaafkan, tulus, ikhlas. Terjadi pelepasan di sana, dalam rumah itu. Apa yang terjadi? Sukacita besar terjadi dalam rumah kami. Hari-hari saya melihat dalam rumah itu seperti, bagi saya, seperti surga. Benar. Ada tawa, ada canda. Setiap hari, setiap malam. Apalagi kalau malam. Mereka itu dalam rumah itu bercengkraman. Hal yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Tapi itu hari yang saya lihat. Sukacita, ketawa, membahas firman bersama-sama. Dan juga saudara, ini bukan sedang mempromosikan mereka. Berapa waktu yang lalu mereka bertiga itu berkolaborasi. Menulis lagu. Kemudian mencari chordnya dan juga melodi. Bersama saya melihat, Tuhan terima kasih. Untuk hal yang sedang bersimi dan bertumbuh ini. Lanjutkan ya Tuhan. Itu berawal dari mana? Berdamai, mengampuni. Tidak cukup berdamai tetapi harus mengampuni. Tapi sebaliknya, tidak cukup mengampuni tapi kita harus berdamai. Semua itu bisa kita lakukan dan terjadi kalau kita bawa semua pergumulan kita ini kepada Tuhan. Jangan simpan di hati saudara. Kalau kita simpan di hati itu akan menjadi beban. Kemanapun kita pergi itu akan menjadi beban. Selama beban itu tidak kita tanggalkan. Selama beban itu tidak kita taruh di bawah kaki Kristus. Itu akan menjadi beban kita seumur hidup. Mau kita terbebani dengan hal itu saudara? Pasti tidak mau. Amin saudara? Tetapi hanya dengan kasih Kristus di dalam hati kita. Itu membuat kita bisa berdamai. Kita bisa menerima kesalahan orang lain. Amin saudara. Hal yang kedua. Damai memilih untuk mengasihi, bukan membenci. Ada kalanya kita merasa berhak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih, bukan kebencian. Bukan haknya kita untuk membalas orang yang menyakiti kita. Tetapi itu berikanlah ruang dan waktu untuk Tuhan membalasnya. Kita jangan mengambil bagiannya Tuhan saudara. Kita bukan Tuhan. Bukan kita menghakimi, bukan kita membalas. Tapi itu bagian Tuhan. Tapi terkadang kita gregetan ingin membalas, tumbuh dia. Begitu. Kita mengalami hal yang sama. Ya. Contoh kisah dalam kehidupan pemerintahan di Afrika sana yaitu seorang Nelson Mandela, ya. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun. Oleh karena apa? Dia memperjuangkan yang namanya hak asasi di Afrika Selatan di sana. Ya. Dia menentang yang namanya tidak keadilan di sana. Tapi suatu waktu Nelson Mandela dipenjara. Ya, selama 27 tahun. Kemudian tahun 1990 dia bebas. Setelah dia bebas, apa yang terjadi? Dia melakukan revolusi lagi, ya, perjuangan untuk demokrasi, dan akhirnya dia memenangkan. Di tahun 1994 dia diangkat menjadi presiden. Di momen situlah seharusnya dia membalas dendamnya saat di penjara, sipir menyiksa dia dan sebagainya. Dia punya kuasa seorang presiden, tapi itu tidak dia lakukan. Karena apa? Dia sudah dipulihkan. Dia mengasihi. Dia berkata, ketika aku keluar dari penjara, aku tahu bahwa jika aku masih menyimpan kebencian, aku tetap akan menjadi tahanan. Ternyata kalau kita menyimpan sakit hati, kebencian dan tidak mengampuni orang, seperti dijelaskan oleh Bapak Pendeta Agus, kita sedang terpenjara dan kita sedang memenjarakan hidup kita, saudara. Jangan siksa diri kita, saudara, hanya karena mempertahankan ego itu, gengsinya kita. Akhirnya kita memenjarakan hidup kita. Kita tidak menjadi orang yang bebas. Mau senyum saja susah. Ya. Mau senyum saja susah, berat sekali.
Yang sengsara itu siapa? Yang rugi itu siapa? Pasti kita, saudara. Kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di sini tidak seperti itu. Semua baik-baik semua. Amin, saudara. Amin. Nelson Mandela memilih jalan damai. Ia mengampuni orang-orang yang menindasnya, saudara. Dan bekerja untuk menyatukan bangsa yang terpecah dan penuh kebencian itu. Ya. Berdamai bukan berarti kita setuju dengan ketidakadilan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita memilih untuk tidak membalas dengan apa? Kebencian. Yang ketiga, mengalah untuk beribadah. Mengalah untuk berdamai adalah salah satu cara untuk memelihara dan mempertahankan hubungan yang sehat. Ya. Mengalah untuk berdamai adalah salah satu cara untuk memelihara dan mempertahankan hubungan yang sehat. Kita baca dalam Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Bisa ditampilkan? Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Lanjut. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak, Ibu, Saudara, lihat tindakan seorang Lot. Dia ini omnya Lot. Lot itu ponakannya. Terjadi pertengkaran oleh karena mereka sudah kaya raya. Tidak cukup lahan itu untuk mereka pelihara ternak itu. Pekerjanya Abraham dan Lot itu berkelahi di bawah. Dan itu terdengar oleh Abraham dan Lot. Seharusnya Lot ini ya, dalam tanda kutip minta maaf. Dia hanya nebeng hidup saja dengan Abraham sebenarnya. Dia bisa kaya karena Abraham. Seharusnya dia merendahkan hati. Datang kepada Abraham. Bagaimana ini ya? Om, kita ini, saudara kan bertengkar di bawah. Bagaimana solusinya? Seharusnya seperti itu. Tetapi Lot fine-fine saja, diam-diam saja, dia cuek aja. Tetapi Abraham, apa yang dilakukan? Dia datang kepada Lot. Mengalah untuk berdamai, ya, itulah ciri khas orang yang sudah dewasa rohaninya. Amin, saudara. Mengalah untuk berdamai. Lot mengalah Abraham mengalah. Dia datang mencari solusi kepada Lot. Dia menanggalkan egonya. Seharusnya saya kan ommu, seharusnya kamu datang ke saya. Saya ommu, kamu juga kan bisa kaya karena saya. Seharusnya dia berkata begitu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Abraham. Dia merendahkan hatinya sebagai seorang om. Dia menanggalkan egonya. Terkadang kita harus mengorbankan apa yang perlu egonya kita, saudara, untuk sebuah harga damai itu dalam hidup kita. Amin, saudara. Dibilang Abraham, janganlah ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu, karena kita adalah saudara. Apa yang dibilang Abraham? Pilihlah kemana kamu pergi. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Tapi apa yang terjadi, saudara? Bonus dari orang yang mengalah untuk sebuah kedamaian, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Abraham mendapatkan seluruh negeri Kanaan itu. Ya. Ada berkat yang kita terima, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Ya. Firman Tuhan dalam Mazmur, kalau tidak salah itu, adalah baik jika kita hidup rukun ya. Kalau kita hidup rukun, kita damai, Tuhan perintahkan berkat ke sana. Amin, saudara. Berkat itu tidak bisa dikejar oleh kita. Tetapi kalau sikap hati kita baik, benar di hadapan Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita damai, kita rukun dengan sesama, maka apa? Tuhan perintahkan berkat mengalir ke sana. Amin, saudara. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Ya. Janji firman Tuhan apa? Tuhan perintahkan berkat ke sana mengalir.
Amin saudara. Saudara mau berkat mengalir atas hidup kita? Hiduplah rukun dengan semua orang. Amin saudara. Luar biasa. Pelajaran untuk kisah Abraham dan Lot menunjukkan pentingnya mengalah untuk berdamai. Dan berdamai itu adalah bukti bahwa, ulangi, mengalah itu adalah bukti bahwa kita sudah dewasa dalam rohani. Satu lagi contoh dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, ini nyata. Saya dan istri itu memiliki perbedaan sikap hati yang kayak berbeda begitu. Ketika kami konflik, saya sudah izin sama istri saya, dia tidak marah. Ketika kami marahan saudara, apa yang terjadi? Dia bisa bertahan itu, berhari-hari tidak bicara, tidak ngomong. Saya tidak bisa saudara. Satu hari saja saya lihat mukanya tidak baik dan tidak bicara, itu saya sudah gelisah. Batin saya itu meronta-ronta. Betul, saya tidak terbiasa dengan, tetapi istri saya sangat kuat. Beberapa hari, minggu, tahun, dia kuat sekali. Bertobatlah dia itu. Dia kuat sekali dalam hal itu. Itulah suami istri itu memang dari Tuhan, sepadan seperti itu. Perbedaan itu untuk apa? Bukan, tapi saling melengkapi saudara. Kami saling melengkapi. Ada bagian saya kurang, tapi istri saya melengkapinya. Ada bagian dari istri saya kurang, saya melengkapi. Dalam hal ini, minta maaf saya mungkin yang melengkapi istri saya ya. Ya, saya tidak nyaman. Saya terus memulai yang namanya perdamaian. Mak duduk dulu sini, sekalipun di sini bombe-bombe gitu. Mak duduk dulu di sini, masih mendidih. Diam dulu, menguasai hati, menenangkan, ngomong. Ada salahku kah? Apakah salahku? Baru dia mulai terbuka, bla 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 bla. Panjang kali lebar. Semuanya muncul di situ. Oke, saya minta maaf. Saya minta maaf. Istri saya kalau saya sudah minta maaf, sudah. Yang penting kalau dia tahu saya salah, kemudian saya minta maaf, selesai urusan. Tidak akan berulang lagi. Nah, terkadang kita harus, tanda kutip, sebagai seorang suami dalam rumah tangga, untuk mempertahankan keluarga ini rukun, damai, kita harus mengalah. Mengalah bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita takut istri saudara. Tidak ada seperti itu. Bukan takut istri, itu salah, pemahaman yang salah itu. Mengalah bukan kita, mengalah untuk sebuah kedamaian. Bukan takut istri. Istri saya itu takut sama saya. Karena dia tahu otoritas suami itu dari Tuhan, jadi dia hormati. Bukan takut tapi dia hormat. Yang dihormati itu bukan, tetapi otoritas Allah itu yang ada pada kita sebagai suami. Ya, itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena Tuhan memberikan kepada kita sebagai seorang suami. Bukan takut istri, tapi bagaimana seorang suami membuat rumah tangga itu pulih, tentram, aman, damai. Itu harus mengalah. Sebuah kedamaian. Memang mahal harga sebuah kedamaian. Harus mengalah, harus berkorban. Amin saudara. Mengalah tidak berarti kita kalah, tetapi kita dapat memenangkan sesuatu yang lebih berharga, yaitu damai dan hubungan yang harmonis dengan sesama kita. Amin saudara. Jadi jangan takut mengalah. Bukan kita kalah, bukan kita takut istri, tidak saudara. Tapi untuk sebuah harga yang besar, yaitu kedamaian. Amin saudara. Hal yang keempat, damai adalah misi kita untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Ya. Masih ada waktu? 5 menit lagi ya? Oke, baik. Damai adalah misi kita untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Itu bisa kita baca di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 21. Tak usah kita baca, waktu sudah hampir selesai. Sebagai orang yang sudah berdamai atau diperdamaikan dengan Allah, maka tugas kita punya tugas ini saudara. Apa itu? Yang pertama, tidak lagi kita hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak menilai lagi orang lain dengan standar dunia, melainkan standar rohani. Seperti Paulus, dulu sebelum bertobat, dia melihat Yesus hanya sebagai tanda kutip manusia. Artinya apa? Jangan menilai orang dari kacamata kedagingan kita. Penghakiman, berasumsi buruk terhadap orang lain,
Tetapi ketika kita orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita hidup berdamai dengan Allah, dengan sesama, dengan masa lalu, dengan diri sendiri. Yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita memandang seseorang itu dari sudut pandang Tuhan. Bukan dengan kedagingan. Sekalipun dalam tanda kutip orang itu masih dalam proses pemulihan untuk bebas dari dosa. Kita jangan hakimi dia, saudara. Kita hargai, kita hormati yang namanya iman seseorang. Sebab takaran iman kita dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Tetapi kalau kita merasa lebih di atas, kita jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Itu adalah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan buat kita. Bukan untuk suatu hal yang disombongkan. Kita hargai iman seseorang. Tuntun bantu dia supaya dia bisa bertumbuh dengan cepat, mengalami yang namanya akselerasi. Dan kita bersama-sama bertindak. Amin saudara. Kita membantu dan memberi kesempatan untuk seorang bertobat, untuk bertumbuh dan berbuah. Berbuah dalam hal ini memuliakan Tuhan. Kita pingin semua orang memuliakan Tuhan. Kita pingin semuanya berbuah dalam Tuhan. Kita pingin pelayanan kita berbuah. Amin saudara. Beri kesempatan kepada yang lain. Tolong dia, tuntun dia, arahkan dia. Supaya apa? Kita bisa berbuah bersama-sama. 30, 60, 100 kali lipat. Kita mau berbuah bersama. Jangan berbuah sendiri. Amin saudara. Katakan jangan berbuah sendiri, kita mau berbuah semua. Pelayanan pendamaian. Apa itu pelayanan pendamaian? Yaitu pelayanan seperti Yesus yang menjadi pengantara, mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Itu sebabnya sebuah kedamaian itu mahal. Harganya apa? Korban nyawa bagi Yesus. Yesus melakukan pendamaian. Ia terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita untuk berdamai. Harganya apa sebuah kedamaian bagi Kristus? Dia mati di atas kayu salib. Kita tidak harus mati seperti Yesus untuk sebuah kedamaian. Tapi cukuplah kita mematikan yang namanya apa dalam hati kita ini? Ego. Tanggalkan ego itu. Ego itu tidak menuntun kita pada kebenaran, tapi kehancuran. Tanggalkan ego itu saudara. Pelayanan pendamaian yang praktis kita lakukan apa saudara? Membawa orang kepada Tuhan untuk bisa bertobat. Apalagi kita bersepakat. Ya, buat bangsa, buat negara, buat pemimpin kita, buat negara, buat gereja. Bersepakat. Seperti Abraham bersepakat atas kota Sodom dan Gomora. Itu kita lakukan hal kecil dulu. Kita bersepakat buat mereka. Yang kedua, kita beritakan Injil keselamatan itu kepada mereka. Supaya kita tidak selamat sendiri saudara. Tetapi kita membawa orang lebih banyak kepada Tuhan untuk selamat. Amin saudara. Setelah kita dipercayakan pelayanan pendamaian, maka kita akan dipercayakan juga berita pendamaian tadi. Ya. Membawa firman Tuhan, menginjili orang dan sebagainya. Kesimpulan. 1. Damai dimulai dari hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Seperti Yusuf mengampuni saudaranya. Damai adalah pilihan untuk mengasihi, bukan membenci, seperti Nelson Mandela yang memilih memaafkan mereka yang menindasnya. Mengalah untuk berdamai, merendahkan hati, melepaskan ego, seperti Abraham datang kepada Lot untuk memilih berdamai. Mengalah saudara. Dan terakhir, damai adalah misi untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Saya selesai di situ, saya minta pemusik untuk maju ke depan. Biarlah kebenaran firman ini membersihkan hati kita, membalut luka hati kita. Ini pertanyaan yang tidak perlu kita jawab, tetapi kita jawab di dalam hati kita sendiri. Saudara, apakah hati kita masih menyimpan luka sampai hari ini? Apakah kita masih terikat oleh rasa benci, amarah, dendam? Atau apakah kita ingin menjadi pembawa damai bagi dunia ini? Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu.
Damai sejahtera yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Hari ini saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan semua luka kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita serahkan semua luka kita kepadanya. Pilihlah kasih, karena itulah jalan anak-anak Allah, bukan untuk membenci. Saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan. Kita serahkan semua luka yang ada kepadanya. Jika hari ini Tuhan berbicara kepada kita, mari kita berdoa bersama. Mari kita memilih damai, karena di dalamnya kita menemukan hati Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiliklah hati kami semua ya Tuhan. Bantu dan tolonglah kami Tuhan Yesus. Kami mungkin tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan luka di hati, di batin kami. Tapi kami percaya setelah kami mendengarkan firman ini, ketika kami datang kepadamu menyerahkan semua itu Tuhan, Engkau membalut luka kami Tuhan. Engkau memulihkan seluruh hidup kami dalam nama Yesus. Berdamai tanpa syarat. Dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus Engkau berbicara lebih dalam lagi buat kami semua. Tiliklah hati kami semua ya Tuhan pada siang hari ini. Jika Engkau mendapatkan Tuhan di antara kami, baik di tempat ini maupun di luar di sana, yang masih menyimpan luka itu, tolonglah kami semua Tuhan.